Oke, sip. Nah, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan mensosialisasikan terkait dengan peminatan yang akan kalian pilih pada semester 5 nanti. Oke. Nah, kenapa harus dipilih pada saat semester 5? Karena mulai semester 5, selain mata kuliah umum, kalian juga harus memilih mata kuliah peminatan. Nah, sebelum memilih mata kuliah peminatan, memang biasanya mahasiswa kami minta untuk memilih dulu peminatan apa yang mereka usulkan. Nah, kami umumkan nanti peminatan dan peserta-pesertanya sebelum masa KRS semester 5 nanti. Nah, setelah itu baru mahasiswa menyusun KRS sesuai dengan peminatan yang dia pilih. Oke, nah kemarin bagian akademik sudah mengumumkan link pendaftaran ya untuk mengusulkan peminatan. Nah, sebelum diisi link pendaftaran tadi, belum isi formulir, dan sebelum konsultasi ke dosennya masing-masing, nah saya akan kasih gambaran dulu tentang teknis dan deskripsi masing-masing peminatan. Oke, nah saya share dulu ya PowerPoint-nya sebentar. Saya akan share dulu PowerPoint sini. Oke, kelihatan enggak ya? Kelihatan ya? Yang saya share. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan ya yang saya share ya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. Saya mulai ya. Nah, yang saya sampaikan ini terkait dengan teknis pemilihan peminatan serta deskripsi dari masing-masing peminatan. Oke, nah, saya coba gambarkan dulu tentang apa itu program studi kesehatan masyarakat. Oke, nah di dalam sekolah tinggi kesehatan masyarakat atau program studi kesehatan masyarakat se-Indonesia, kita itu memiliki kompetensi dan kurikulum yang nasional. Jadi kita punya kurikulum yang standar se-Indonesia dengan harapan luaran standar dari setiap program studi kesehatan masyarakat, dalam hal ini sarjana kesehatan masyarakat, itu memiliki kompetensi standar yang sama. Se-Indonesia loh ini ya. Jadi tidak cuma di Pontianak saja, tidak cuma di UMP, karena UMP ini hanya satu dari sekian banyak program studi atau sekolah kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi hanya satu saja. Oke. Nah, kita di program studi kesehatan masyarakat itu di seluruh Indonesia
itu bersepakat untuk membangun kurikulum peminatan. Oke. Jadi selain kurikulum dasar, kita juga punya kurikulum peminatan. Kita juga punya kurikulum peminatan. Nah, kurikulum peminatan ini memang sedikit beda dengan program studi di tempat lain, karena di kurikulum peminatan inilah kita nanti mewarnai kompetensi kesehatan masyarakat itu dengan visi dan misi dari perguruan tinggi masing-masing. Oke, jadi kalau saya gambarkan secara umum, nah kompetensi kesehatan masyarakat itu ini secara umum. Oke, secara umumnya se-Indonesia harus sama nih. Mata kuliah yang disusun oleh perguruan tinggi Kesmas se-Indonesia harus sama, termasuk perguruan tinggi sebesar Universitas Indonesia misalnya, atau Universitas Diponegoro, atau Universitas Sumatera Utara. Biasa kita sebut dengan perguruan tinggi pembina ya, karena mereka yang pertama program studi Kesmasnya itu berdiri. Mereka juga sama. Kurikulum Kesmas yang dibikin di UI, USU, Undip, dan di Universitas Muhammadiyah Pontianak itu sama. Oke, nah yang agak sedikit berbeda itu di kurikulum peminatan. Kurang lebih 20% dari total mata kuliah yang ada itu adalah mata kuliah peminatan dan mata kuliah kemuhammadiyahan, yang membedakan antara perguruan tinggi satu dengan lainnya. Jadi tetap ada ciri khasnya. Gitu ya, tetap ada ciri khasnya. Oke, nah apa itu mata kuliah peminatan? Peminatan itu sebenarnya bukan barang baru ya, bukan cuma di perguruan tinggi Kesmas saja. Di prodi ekonomi juga ada peminatan. Kalau di prodi ekonomi itu atau manajemen, mereka ada peminatan manajemen keuangan, SDM, ada peminatan pemasaran. Oke. Nah, bahasa lain dari peminatan itu adalah konsentrasi. Gitu ya. Oke, jadi ada sejumlah mata kuliah pilihan namanya. Kalau mata kuliah Kesmasnya itu mata kuliah wajib. Jadi setiap mahasiswa pasti akan milih mata kuliah wajib tersebut. Nah, yang kita mulai dari semester 1 itu ya, mata kuliah wajib namanya. Kemudian mata kuliah peminatan itu mata kuliah pilihan. Jadi masing-masing mahasiswa boleh beda, tergantung konsentrasi atau peminatan yang mereka pilih. Gitu ya. Nah, itu di luar kompetensi Miracle ini. Nah, mata kuliahnya itu di luar kompetensi Miracle, meskipun dia juga menunjang kompetensi Miracle ini. Gitu ya. Jadi mata kuliah peminatan atau konsentrasi itu dibikin agar setiap program studi di Indonesia itu memiliki kecirian. Jadi memiliki ciri khas yang kita butuhkan untuk menyesuaikan dengan masalah kesehatan masyarakat yang dialami di masing-masing daerah. Jadi peminatan promosi kesehatan di UM Pontianak itu akan berbeda dengan peminatan promosi kesehatan di Universitas Indonesia. Epidemiologi di Universitas Muhammadiyah Pontianak itu akan berbeda dengan epidemiologi di Universitas Indonesia. Ya, meskipun core kompetensinya sama, core kompetensi promosi kesehatan sama, tapi keciriannya ada berbeda. Nah, itu kenapa? Karena itu nanti yang menjadi ciri khas masing-masing perguruan tinggi. Jadi mereka membangun peminatan itu sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, lanjut ya. Nah, perguruan tinggi Kesmas ini pernah saya sampaikan dulu. Itu salah satu perguruan tinggi kesehatan. Jadi perguruan tinggi Kesmas itu salah satu perguruan tinggi kesehatan. Oke, jadi kita masuk dalam konsorsium
perguruan tinggi kesehatan. Nah, perguruan tinggi kesehatan itu punya konsorsium. Nah, masing-masing dibagi berdasarkan bidang ilmunya. Ada konsorsium perguruan tinggi kesehatan masyarakat, ada konsorsium perguruan tinggi kedokteran, ada konsorsium perguruan tinggi keperawatan, dan seterusnya. Nah, kenapa kita disebut perguruan tinggi kesehatan? Karena kita menghasilkan tenaga kesehatan. Menghasilkan tenaga kesehatan yang diatur di dalam Undang-Undang 36 tahun 2014. Di dalam Undang-Undang 36 tahun 2014, tenaga kesehatan itu dikelompokkan ke dalam 6. Nah, poin ke-6-nya itu yang F itu adalah tenaga kesehatan masyarakat. Ya, tenaga kesehatan masyarakat. Nah, fungsional tenaga kesehatan masyarakat itu diatur di pasal 11 ayat 7-nya. Nah, saya tampilkan di slide itu ya. Tenaga kesehatan masyarakat diantaranya adalah epidemiologi, promosi kesehatan, dan seterusnya. Oke. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi, perguruan tinggi kesehatan dengan perguruan tinggi non-kesehatan itu punya pendekatan yang berbeda dalam mengelola lulusannya, dalam mengelola mahasiswanya. Karena perguruan tinggi kesehatan punya payung, selain payung hukum yang diatur dalam Undang-Undang 36 tahun 2014, kita juga punya konsorsium yang mengatur seperti apa kurikulum, kompetensi, dan lulusan tenaga kesehatan itu harus dihasilkan. Nah, kalau perguruan tinggi non-kesehatan, mereka belum tentu punya konsorsium, dan kurikulumnya antara satu kampus ke kampus lain bisa sangat berbeda. Oke, kalau kesehatan tidak bisa, karena tenaga kesehatan itu di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu distandarisasi. Oke, ada standar minimalnya tenaga kesehatan itu. Jadi tidak bisa sembarang dihasilkan. Itu yang mesti dipahami ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? What we do? Apa yang harus kita lakukan? Oke. Nah, yang pertama, ketika Anda memilih peminatan, Anda memilih program studi kesehatan masyarakat, Anda memilih menjadi calon sarjana kesehatan masyarakat, tentunya Anda harus tahu kira-kira nanti di mana sih peluang kerja yang dapat kita jajaki, begitu ya, yang dapat kita tempati. Tenaga kesehatan masyarakat itu termasuk tenaga kesehatan yang memiliki bidang kerja yang cukup luas. Jadi tidak hanya di satu bidang saja. Nah, beda kalau kita bicara dokter. Kalau dokter, perawat, termasuk bidan, itu bidang kerjanya spesifik. Oke, mereka hanya berkutat di area klinis saja. Nah, kalau tenaga kesehatan masyarakat, dia tidak berkutat di area klinis, tapi berkutat di area kesehatan secara umum. Sehingga semua tempat kerja, bidang kerja yang ada hubungannya dengan kesehatan itu sudah pasti akan diduduki oleh seorang tenaga kesehatan masyarakat. Oke, semua institusi bidang kerja yang ada kaitannya dengan kesehatan itu sudah pasti dapat ditempati oleh tenaga kesehatan masyarakat. Oke, di puskesmas banyak fungsional yang bisa ditempati oleh tenaga kesehatan masyarakat. Ada fungsional promosi kesehatan, ada fungsional kesehatan produksi, ada fungsional pembina K3, ada fungsional epidemiologi di puskesmas. Di rumah sakit juga fungsional kesehatan masyarakat dipakai. Oke. Di dinas kesehatan sudah pasti, baik kabupaten kota maupun provinsi. Oke. Di balai kesehatan masyarakat, bahkan di Litbang, UPT yang ada di bawah unit pelaksana teknis yang ada di bawah Kementerian Kesehatan, termasuk kantor kesehatan pelabuhan, itu ditempati oleh tenaga kesehatan masyarakat. Nah, ini sebagai cerita saja. Ada mahasiswa kita itu yang berasal dari, dia udah kerja di kantor kesehatan pelabuhan.
Nah, cuman backgroundnya dia itu bukan tenaga kesehatan masyarakat. Akhirnya dia datang ke sekolah kita, ke kampus kita, untuk sekolah lagi di bidang kesehatan masyarakat. Nah, saya tanya alasannya, kenapa kok kamu mau sekolah di kesehatan masyarakat? Karena yang dibutuhkan di KKP itu adalah seorang ahli kesehatan masyarakat. Nah, itu, maka dia memutuskan untuk beralih profesi dari tenaga kesehatan yang lain menjadi tenaga kesehatan masyarakat. Nah, bahkan seorang ahli kesehatan masyarakat itu tidak hanya bekerja sebagai pegawai negeri, bisa juga bekerja sebagai seorang wirausaha, misalnya berwirausaha di bidang pengendalian vektor, ya, atau berwirausaha sebagai konsultan air bersih, konsultan AMDAL, konsultan promosi kesehatan, konsultan administrasi rumah sakit, kemudian atau bahkan di LSM. Banyak alumni kita itu juga bergerak di bidang LSM kesehatan, gitu ya. Nah, di Pontianak ada beberapa LSM kesehatan itu yang isinya orang kesehatan masyarakat. Oke, jadi sebagai konsultan, sebagai wirausahawan, sebagai orang-orang yang bergerak di bidang LSM, termasuk sebagai aparat pemerintahan, itu menjadi bidang kerja yang bisa ditempati seorang ahli kesehatan masyarakat. Oke, nah jadi ketika Anda memilih peminatan, pikirkan dulu mana peminatan yang Anda usulkan, dan Anda harus punya gambaran kira-kira saya mau bekerja di bidang apa, ya. Meskipun Anda harus ketahui bahwa yang namanya sarjana kesehatan masyarakat, ya sarjana kesehatan masyarakat. Peminatan apapun dia tetap bergelar sarjana kesehatan masyarakat. Hanya saja melalui peminatan, dengan memilih satu konsentrasi atau satu peminatan tertentu, kita nanti akan diarahkan untuk mendalami, ya, lebih mendalami satu fokus bidang ilmu kesehatan masyarakat. Karena bidang ilmu kesehatan masyarakat ternyata cukup luas gitu. Oke, nah, ini sebagai gambaran awal dulu. Nah, lulus kuliah dapat gelar sarjana kesehatan masyarakat, meskipun Anda itu peminatan promosi kesehatan, peminatan kesehatan reproduksi, peminatan K3, dan lain-lain. Oke, jadi yang mau saya sampaikan, peminatan itu sebagai upaya bagi kalian itu untuk mendalami atau memfokuskan satu bidang ilmu di dalam ilmu kesehatan masyarakat, tapi tidak mempengaruhi gelar kita, gitu ya. Tidak ada sarjana kesehatan masyarakat epidemiologi, sarjana kesehatan masyarakat promosi kesehatan, sarjana kesehatan masyarakat K3 misalnya. Sarjana kesehatan masyarakat ya sarjana kesehatan masyarakat. Peminatan apapun kita tetap bergelar sarjana kesehatan masyarakat. Oke. Nah, di dalam asosiasi perguruan tinggi Kesmas ke depan itu akan ada pendidikan profesi. Nah, nanti SKM dengan gelar profesi tertentu baru kita tempuh di pendidikan profesi. Tapi pendidikan S1 di program studi Kesmas itu hanya menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat. Jadi peminatan itu tidak mempengaruhi gelar kita. Oke, tapi menjadi dasar kita untuk menggeluti satu bidang ilmu tertentu. Itu harus dipahami ya. Nah, di dalam pendaftaran peminatan yang kemarin sudah saya sosialisasikan bersama akademik, kita akan menjaring usulan peminatan itu secara online. Jadi mahasiswa nanti akan mengusulkan peminatan yang mereka konsultasikan kepada pembimbing dan disetujui pembimbing itu melalui formulir online. Nah, Anda lihat di slide PowerPoint saya itu adalah link formulir online-nya. Diisi di situ
beberapa data yang kita minta, mulai dari nilai, ya, nilai-nilai yang berkaitan dengan peminatan tertentu, usulan peminatan Anda nanti diizinkan untuk mengusulkan 2 peminatan yang berbeda, jangan sama ya. Misalnya pilihan 1 Anda pengen peminatan kesehatan reproduksi, pilihan keduanya harus peminatan selain kesehatan reproduksi. Jadi tidak boleh sama. Ingat ya, tidak boleh sama. Nah, kemudian yang kedua, ada formulir yang juga harus diupload. Jadi formulir cetaknya ada. Anda tulis di situ sama seperti yang Anda tulis pada poin 1. Oke. Nah, yang sedikit berbeda pada formulir itu ada topik penelitian yang harus dipilih. Nah, di formulir cetaknya itu ada topik penelitian yang harus Anda tuliskan. Apa sih topik penelitian yang ingin Anda geluti? Nah, jadi di dalam formulir peminatan, mahasiswa itu disebut meminati satu konsentrasi atau satu peminatan. Itu tidak hanya dilihat dari pilihan subjektifnya saja, tapi juga kita pertimbangkan dari indikator objektifnya. Indikator subjektifnya itu yang Anda pilih. Saya pengen peminatan EPID, pilihan keduanya peminatan Cashpro. Itu subjektif. Objektifnya dari nilai. Oke, kita lihat nilainya. Nilai mana yang tinggi, nilai mana yang rendah. Nah, nilai yang tinggi itu indikator objektif pertama. Indikator objektif yang kedua, itu kita lihat dari topik penelitian yang Anda ingin dalamin. Bukan judul ya, topik saja. Jadi tema besar penelitian yang ini Anda geluti. Oh, saya pengen mendalami bagaimana mengendalikan vektor nyamuk Aedes aegypti. Oke, nah kalau kita ingin mengendalikan vektor nyamuk Aedes aegypti, mungkin peminatan yang cocok buat Anda adalah peminatan kesehatan lingkungan. Saya ingin mendalami bagaimana melakukan satu surveillance untuk penyakit-penyakit tertentu atau melakukan investigasi wabah sejenis sejenis pandemi COVID ini. Bagaimana sih surveillance-nya atau bagaimana investigasinya harus dilakukan? Nah, itu cocoknya di peminatan epidemiologi. Oh, saya pengen mendalami tentang masalah kesehatan ibu dan anak. Silakan Anda masuk di peminatan kesehatan reproduksi. Atau Anda ingin mendalami tentang kesehatan penyakit akibat kerja, misalnya aspek-aspek ergonomi dalam bekerja. Oh, mungkin Anda cocoknya di peminatan kesehatan kerja dan seterusnya. Oke. Jadi ada 3 hal yang nanti akan kita pertimbangkan di dalam mengelompokkan mahasiswa itu kira-kira di peminatan apa yang cocok, selain usulannya yang subjektif tadi, tapi juga mempertimbangkan nilai dan juga topik penelitian yang Anda ingin geluti. Nah, oleh karena itu, ketika mengusulkan peminatan, sebaiknya Anda berkonsultasi juga dengan dosen pembimbing akademiknya. Jadi, jangan sepenuhnya itu hanya mempertimbangkan asumsi atau penilaian Anda secara pribadi. Baiknya berdiskusi kepada dosen pembimbing akademiknya. Wajib ini ya untuk konsultasi dosen pembimbing akademik. Nah, formulir cetak yang Anda harus upload itu harus dibubuhi tanda tangan dosen pembimbing akademik. Nah, dosen pembimbing akademik Anda itu bisa Anda kontak atau ngajukan konsultasi secara online, ya, misalnya via sosial media, WhatsApp atau melalui Google Meet seperti ini, atau bisa juga janjian untuk ketemuan langsung di kampus misalnya. Jadi macam-macam cara yang bisa kita jajaki gitu ya, agar berkonsultasi ke dosen pembimbingnya lebih intensif. Nah, yang keempat, waktu pendaftaran
Waktu pendaftarannya itu di antara rentang 1 sampai 25 Juli. Jadi masih lama ya. Nah, ini kan baru bulan Juni. Jadi mulai bulan depan baru mulai melakukan pendaftaran. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 bulan lebih untuk Anda itu berpikir kira-kira peminatan apa yang cocok untuk saya, gitu ya, untuk kalian. Jangan gegabah, nggak usah terburu-buru, cari informasi yang banyak. Oke. Nah, di program studi kesehatan masyarakat itu ada 5 konsentrasi atau 5 peminatan atau 5 kelompok bidang ilmu yang kita sediakan. Ada 6 ya, mohon maaf. Ada 6 peminatan, ada 6 konsentrasi, atau ada 6 kelompok bidang ilmu yang kita sediakan. Gitu ya. Nah, yang pertama yaitu peminatan atau konsentrasi atau bidang ilmu kesehatan lingkungan. Nah, kalau Anda ingin lihat lebih lanjut apa itu peminatan kesehatan lingkungan, mata kuliahnya, silakan buka di buku panduan akademik. Nah, di awal kalian kuliah di kita, di program studi kesehatan masyarakat, kita sudah memberikan masing-masing mahasiswa itu 1 buku panduan akademik. Nah, di situ ada gambaran dari deskripsi atau gambaran umum masing-masing peminatan dan mata kuliahnya. Mata kuliahnya bisa buka di halaman belakang. Apa sih mata kuliah kesehatan lingkungan? Buka di peminatan kesehatan lingkungan. Di semester 5 mata kuliah apa? Semester 6 mata kuliah apa? Semester 7 mata kuliah apa? Oke. Nah, mata kuliah peminatan itu kalian akan tempuh mulai dari semester 5. Di semester 5 ada 2, semester 6 ada 5, dan sisanya di semester 7. Oke, kurang lebih itu ada 20 atau 20 SKS ya. 40 SKS kurang lebih mata kuliah peminatan yang akan kalian tempuh dari 140. Jadi 100 SKS itu mata kuliah Kesmas, 40 itu mata kuliah peminatan. Oke. Yang kedua, peminatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Yang ketiga, peminatan kesehatan reproduksi. Oke. 4, peminatan kesehatan epidemiologi kesehatan. Yang kelima, peminatan kesehatan gizi kesehatan masyarakat. Dan yang keenam, itu peminatan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi ada 6 saat ini yang kita sediakan. Itu ya. Nah, apa yang mesti diperhatikan? Tadi saya sudah sampaikan. Selain kalian mempertimbangkan asumsi atau pilihan pribadi Anda, mungkin kalian juga konsultasi ke orang tua gitu ya. Kalau orang tuanya seorang petugas kesehatan, bisa aja konsultasi ke orang tuanya, tanya apa sih kira-kira peminatan yang cocok untuk kalian dalami. Masing-masing peminatan itu kalian akan dapetin apa, akan meneliti di bidang apa, silakan cari informasinya. Perhatikan juga nilai mata kuliah serta topik penelitian. Nah, kita di program studi kesehatan masyarakat itu sudah kerjasama dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, jadi Badan Eksekutif Mahasiswa mulai semester ini itu menyediakan konsultasi peminatan. Nah, ini harus dimanfaatkan. Nah, itu saya udah share ya. Di situ ada posternya itu disiapkan oleh BEM bagi mahasiswa program studi kesehatan masyarakat yang ingin ngambil peminatan. BEM Eksekutif Badan Eksekutif Mahasiswa Fikes UM Pontianak itu menyediakan wadah konsultasi. Ada nomor-nomornya. Nomor-nomor yang bisa Anda hubungi, yang bisa Anda kontak gitu ya, untuk mendalami peminatan. Nah, itu disiapkan oleh BEM. Jadi selain konsultasi ke dosen, Anda bisa juga konsultasi ke BEM-nya, kakak kelasnya, yang udah duluan di masing-masing peminatan itu. Nah, kira-kira peminatan masing-masing peminatan itu apa yang bisa kalian dapetin, bisa kalian dalamin, skripsinya, topik penelitiannya apa. Jadi BEM juga membuka wadah konsultasi ya. Nah, jadi bisa tanya ke orang tuanya, searching di internet ya, kemudian tanya ke dosen PA-nya. Nah, yang kedua yang
juga disiapkan wadahnya oleh BEM. Silakan tanya ke BEM, mungkin melalui BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, melalui kakak-kakak tingkat kalian yang kebetulan ada di BEM, kalian bisa dapatkan gambaran-gambaran yang jauh lebih mudah dimengerti mengenai masing-masing peminatan, masing-masing konsentrasi, atau masing-masing bidang ilmu kesehatan masyarakat yang ada itu. Oke, seperti itu ya. Nah, apa nilai yang menjadi prasyarat? Nah, kalau mau masuk ke peminatan epidemiologi, ya nilai prasyaratnya nilai dasar epidemiologi. Ya. Nah, yang mau masuk peminatan Kespro, nilai prasyarat yang harus dilihat adalah nilai mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak. Nah, kemudian untuk melihat nilai untuk masuk di peminatan kesehatan lingkungan, yang harus dilihat adalah prasyarat dasar mata kuliah dasar kesehatan lingkungan. Yang ingin masuk di K3 ya mata kuliah dasar K3. Mau masuk ke promosi kesehatan ya mata kuliah promosi kesehatan. Oke, yang mau masuk ke gizi ya lihat mata kuliah dasar ilmu gizi kesehatan masyarakatnya. Itu nilai prasyaratnya. Oke, nah kalau masuk peminatan tertentu nilainya harus bagus, harus tinggi. Nah, lebih tinggi dari nilai yang lain itu akan mempengaruhi skor Anda. Oke. Nah, saya akan coba kasih deskripsi umum tentang masing-masing peminatan. Nah, saya mulai dari peminatan kesehatan lingkungan. Nah, dari deskripsi ini nanti Anda akan mungkin lebih mudah memahami kira-kira apa bidang ilmu yang cocok untuk Anda, kemudian apa sih topik-topik penelitian yang dapat Anda geluti di masing-masing peminatan. Nah, saya mulai dari peminatan kesehatan lingkungan. Apa itu kesehatan lingkungan? Dasar ilmu kesehatan dasar dari keilmuan kesehatan lingkungan itu adalah mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menilai, memprediksi bahaya dari berbagai pajanan lingkungan. Jadi tidak cuma mengukur saja. Kalian itu juga akan diajarkan mengidentifikasi, menggunakan alat-alat yang dipakai untuk mengukur sejumlah parameter lingkungan. Kemudian menganalisisnya. Sudah diukur, dianalisis parameter data-data yang sudah dikumpulkan dari masing-masing parameter lingkungan. Dinilai lagi dan diprediksi. Itu akan Anda pelajarin di dalam 40 SKS itu. Belajar mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menilai, dan memprediksi bahaya dari pajanan lingkungan atau bahaya dari satu lingkungan tertentu. Nah, kemudian juga akan belajar tentang pengendalian, upaya pengendalian, serta upaya pencegahan terhadap masalah kesehatan masyarakat yang berasal dari pajanan lingkungan. Nah, itu peminatan Kesling. Oke. Nah, dari sini, dari gambaran deskripsi singkat tentang Kesling ini, udah kebayang nih kira-kira peminatan ini, kira-kira apa yang dipelajari dan kira-kira apa topik penelitian yang akan kita dalamin. Anda bisa melakukan penelitian tentang upaya identifikasi satu parameter lingkungan, atau mengukur, atau melakukan prediksi, atau topik-topik penelitian yang berhubungan dengan pengendalian faktor lingkungan terhadap masalah kesehatan masyarakat. Itu bisa. Oke. Yang kedua, peminatan PKIP. PKIP ini kepanjangan dari promosi kesehatan dan perilaku ya. Jadi yang kita akan pelajari adalah teknik-teknik promosi kesehatan dan mempelajari tentang ilmu perilaku. Nah, itu yang akan kita dalami, ilmu perilaku yang berhubungan dengan masalah kesehatan masyarakat. Secara khusus, peminatan ini biasanya diarahkan untuk fokusnya itu kepada mempersiapkan seseorang yang memiliki keterampilan promosi kesehatan dengan isu masing-masing daerah. Nah, ada beberapa cabang ilmu yang akan didalamin di dalam peminatan promosi kesehatan, cabang ilmu perilaku gitu ya. Karena psikologi yang berhubungan dengan kesehatan, sosiologi yang berhubungan dengan kesehatan, antropologi yang berhubungan dengan kesehatan, serta cabang-cabang ilmu lainnya yang berhubungan dengan
promosi kesehatan, termasuk komunikasi yang berhubungan dengan promosi kesehatan. Bahkan kita juga akan mendalami ilmu epidemiologi yang berhubungan dengan promosi kesehatan. Oke, nah, dari gambaran ini Anda pasti akan lebih mudah memahami kira-kira mata kuliah apa yang akan kalian dalami dan topik penelitian yang akan dalami. Promosi kesehatan cukup luas bidang ilmunya, bahkan topik penelitiannya juga cukup luas. Nah, yang ketiga yaitu epidemiologi. Apa peminatan epidemiologi? Peminatan epidemiologi adalah peminatan yang ditujukan untuk mempersiapkan seorang ahli epidemiologi lapangan, ya. Jadi epidemiologi lapangan yang siap untuk bekerja sebagai intelijen penyakit. Jadi orang yang akan mengawasi penyakit itu di masyarakat. Biasa kita sebut dengan istilah surveillance. Nah, makanya dia akan mempelajari bagaimana sih menyediakan informasi yang dikaji secara epidemiologi, yang nanti informasi itu dipakai untuk para pengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan kesehatan keamanan di satu daerah. Itu epidemiologi. Ada banyak mata kuliah yang bisa Anda pelajari di sini. Misalnya bagaimana sih epidemiologi penyakit menular itu, epidemiologi penyakit tidak menular, melakukan surveillance, sistem informasi kesehatan, dan lain-lain. Termasuk bagaimana mengolah data untuk dijadikan informasi bagi pengambil kebijakan atau pengambil keputusan di satu daerah. Oke, itu epidemiologi kesehatan. Penelitiannya banyak sekali yang bisa didalami di sini. Kalau pengen mendalami, memahami topik-topik penelitian epidemiologi kesehatan, ini di masa pandemi ini banyak sekali kajian-kajian epidemiologi yang dipublikasi ya, dibahas itu seliweran di media massa. Itu berhubungan dengan epidemiologi kebanyakan. Kemudian peminatan kesehatan reproduksi. Topik atau fokus dari peminatan kesehatan reproduksi itu ada dua. Kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi itu sendiri. Oke, jadi dia lebih membahas pada upaya untuk meningkatkan dan mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak, serta masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan isu reproduksi. Ya, termasuk di dalamnya akan banyak bersinggungan dengan kependudukan, keluarga berencana, berhubungan dengan beberapa topik yang dibahas juga di dalam bidang kebidanan. Nah, itu akan juga sedikit disinggung di dalam mata kuliah di kesehatan reproduksi. Jadi sasaran mereka itu pada upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta isu-isu kesehatan reproduksi. Oke, nah itu peminatan kesehatan reproduksi. Peminatan gizi kesehatan. Apa sih peminatan gizi kesehatan? Ini merupakan salah satu area kunci atau bidang yang penting di dalam kesehatan masyarakat. Mengingat masalah kesehatan masyarakat sebagian besar di Indonesia masih berkutat di area gizi ini. Ya, di Indonesia ketika kita ketahui salah satu indikator dari masalah kesehatan masyarakat itu adalah gizi pada ibu hamil, gizi pada bayi balita, termasuk juga gizi pada kelompok usia produktif. Jadi masalah yang dibahas dari peminatan gizi ini sudah mengemuka, sudah banyak dibahas, misalnya mengenai stunting, wasting, ya, gizi buruk istilahnya, kemudian masalah gizi pada ibu hamil, misalnya kekurangan energi protein, KAP, nah, itu isu-isu yang paling sering dibahas di masalah gizi. Oke. Nah, termasuk juga meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk melakukan intervensi-intervensi gizi yang terkini, gitu ya. Jadi tidak cuma mempelajari tentang bagaimana mengamati, bagaimana memahami tentang masalah-masalah gizi yang berhubungan dengan ibu dan anak,
tetapi juga bagaimana melakukan intervensi untuk meningkatkan atau memperbaiki masalah gizi di masyarakat. Ini yang akan dipelajari di peminatan gizi. Oke, yang terakhir yaitu peminatan kesehatan kerja. Ini Pak saya kasih judulnya ini. Nah, ini peminatan yang paling baru. Oke, peminatan kesehatan kerja ini kompetensinya berhubungan sama isu-isu kelompok pekerja. Di settingnya adalah setting area kerja. Area kerja itu banyak sekali, mulai dari konstruksi, kemudian migas, pertambangan, pabrik, termasuk sektor-sektor non formal seperti buruh kelapa sawit, itu juga menjadi sasaran dari area kerja di peminatan K3. Yang kalian akan pelajari nanti apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja, kesehatan kerja, ergonomi, intervensinya di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, memahami regulasi-regulasi terkait dengan kesehatan kerja, itu akan kalian dalami di peminatan K3. Ya. Nah, silakan kalau ingin memahami lebih lanjut masing-masing peminatan ini, Anda bisa membuka buku panduan akademik. Di situ ada deskripsi yang saya berikan terkait dengan peminatan, termasuk juga mata kuliah yang dapat kalian pelajari nanti di masing-masing peminatan. Nah, saya share di buku panduan ya. Oke, sebentar. Saya share buku panduan dulu ya. Saya share buku panduan. Saya liatin. Saya yakin kalian semua udah pegang buku panduan. Udah punya lah. Masa buku panduan enggak punya kan? Kalau buku panduan kalian hilang, bisa download di webnya Fikes UM Pontianak. Nah, di webnya Fikes UM Pontianak itu ada buku panduan yang kita siapkan dalam bentuk soft copy, format soft copy. Oke, nah ini saya share buku panduan. Nah, kalau mau lihat buku panduan pada halaman berapa nih? Ini halaman, bentar, halaman berapa nih? Oh, halaman 15. Ya, maaf, ini halaman 15 ini. Di halaman 15, kalian lihat di situ ada tabel 3.1. Nah, itu yang saya sampaikan tadi ya, berhubungan dengan mata kuliah prasyarat. Kemudian di bawahnya itu ada deskripsi singkat tentang masing-masing peminatan, yang tadi saya sudah jelaskan secara singkat juga. Apa sih masing-masing peminatan, apa area ilmuannya di mana, batasannya, bisa kalian lihat di sini. Nah, kalau ingin lebih pragmatis lagi, silakan lihat di halaman yang belakang. Halaman belakang itu mulai dari halaman 37. Nah, halaman 37 itu sebaran mata kuliah. Kalau mau lebih pragmatis, silakan lihat di sini. Lihat di sini. Oke. Nah, itu mulai semester 5 tuh ya. Lihat di semester 5. Nah, ada mata kuliah peminatan. Ini peminatan Kesling. Nah, mata kuliahnya lihat di kolom paling kanan itu ya, ada keterangan. Nah, di situ ada tulisan peminatan. Oke, ada tulisan peminatan itu. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini peminatan kesehatan lingkungan. Nah, mata kuliah nomor urut 89 itu mata kuliah peminatan yang mulai kalian pelajari di semester 5. Kesehatan lingkungan, mata kuliah peminatan di semester 5 yang akan kalian pelajari yaitu hygiene industri, ergonomi. Nah, di semester 6 itu mulai nomor 3.
Nah, ini untuk Kesling saya lihatin ya. Mulai nomor 3 itu, ini mata kuliah peminatannya. Ada efek kesehatan lingkungan, manajemen pengendalian vektor, praktikum pengendalian vektor, ada AMDAL itu toksikologi lingkungan, praktikum toksikologi, dan seterusnya. Nah, itu mata kuliah peminatan. Semester 7 juga ada. Semester 7 itu hanya 2 mata kuliah, yaitu 8-9, yang bukan mata kuliah peminatan. Mulai dari 1 sampai 8, ini mata kuliah peminatan semua. Jadi lihat di buku panduan. Oke, itu untuk dapat gambaran tentang mata kuliahnya. Lihat lagi di PKIP misalnya. Di semester 5, itu mata kuliah nomor 8-9, itu mata kuliah peminatan. Jadi di semester 5 kalian akan mempelajari 2 mata kuliah peminatan, yaitu dinamika kelompok dan pemasaran sosial. Itu di semester 5 mulainya ya. Nah, di semester 6 itu mulai dari nomor 3 tadi sampai nomor 10. Nah, itu mata kuliah peminatan. Sampai nomor 9. Teknologi pendidikan Kesmas, ada determinan sosial dan literasi kesehatan, pendekatan rekayasa sosial, advokasi, teknologi pengembangan media, promosi kesehatan di institusi, dan praktek promosi kesehatan. Nomor 7-nya akan buka di peminatan semester 7-nya ini. Terus sampai ke bawah. Nah, itu kalau mau melihat gambaran mata kuliah yang akan kalian dapat atau kalian tempuh di masing-masing peminatan. Oke. Oke. Itu ya. Dan bisa dialami. Kemudian oke. Nah, lalu gimana? Saya pengen tahu, Pak, kira-kira topik penelitian apa saja yang sudah ada di yang sudah pernah dijalankan atau dilakukan oleh kakak-kakak tingkat saya. Pengen tahu. Nah, gimana caranya? Ada yang tahu enggak? Nah, di UM Pontianak itu ada perpustakaan digitalnya. Ada 2 sumber yang sebenarnya kalian bisa lihat untuk mengetahui atau mendalami topik-topik penelitian. Topik-topik penelitian itu bisa kalian lihat di 2 sumber kalau di webnya UM Pontianak. Sumber pertama yaitu jurnal. Oke. Nah, nanti buka di webnya UM Pontianak. Ini saya lagi buka, saya pengen share, tapi sedang buffering ini, belum bisa kebuka nih. Sebentar lagi mungkin kalau udah kebuka bisa saya share. Nah, di webnya UM Pontianak itu, Nah, di webnya UM Pontianak, kalian bisa buka jurnal kesehatan masyarakat. Itu ada 2 ya yang diterbitkan secara online. Itu sebagian besar isinya adalah skripsi kakak tingkat kalian. Nah, tapi sudah dipilih, skripsinya sudah pilih yang bagus-bagus itu dipublikasi di jurnal yang kita kelola. Ada 2 jurnal. Yang pertama jurnal kesehatan masyarakat, JKMK, jurnal kesehatan masyarakat Katulistiwa. Itu jurnal pertama yang bisa kalian cek untuk tahu kira-kira topik penelitian apa aja yang pernah diterbitkan di Prodi Kesmas UM Pontianak. Sama jurnal Jumantik, jurnal mahasiswa dan peneliti kesehatan. Nah, itu juga isinya adalah sebagian besar skripsi dan penelitian-penelitian bersama dosen. Nah, bisa lihat di situ topik-topik penelitian apa aja yang kira-kira bisa kalian geluti, bisa kalian dalami. Nah, gitu ya. Jurnal-jurnal itu silakan dibaca, itu gratis, aksesnya bebas,
Mau kalian download sebanyak-banyaknya pun bisa. Oke, nah yang kedua, bisa juga lewat repositori UM Pontianak. Nah, nanti buka di internet ya, repositori UM Pontianak. Repositori UM Pontianak, nanti buka di situ. Nah, itu dikelola sama perpustakaan. Nah, lewat repositori UM Pontianak, kalian bisa lihat skripsi-skripsi kakak tingkat kalian. Mulai dari judul sampai daftar pustaka, semuanya ada di repositori UM Pontianak. Tinggal buka aja di situ. Tapi tidak semuanya yang bisa masuk di situ ya. Maksudnya tidak semua skripsi itu masuk karena perlu proses banyak sekali yang harus dimasukkan di situ. Jadi perpustakaan juga kewalahan mungkin. Nah, ada beberapa yang udah jadi skripsi tapi belum masuk di repositori. Nah, mungkin saja. Nah, itu cara menelusuri kira-kira topik penelitian yang pengen kalian dalamin. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Nah, itu tekniknya saja. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan tanyakan ke saya. Nah, ini sesi bertanya nih. Dari sekian panjang yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan peminatan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo. Jelas Pak, jelas. Aman. Jelas. Itu siapa tuh tadi yang ngomong? Saya Enggak, Pak. kelihatan. Oh, Muhammad Gifari. Ada yang mau ditanyakan Gifari? Tak ada Pak, jelas Pak. Bisa buka repositori UM Pontianak? Pernah? Pernah Pak, baru kemarin buka. Jurnal Kisda, jurnal JKMK dan jurnal Jumantik pernah buka? Ada. Oke, nanti dibuka kalau pengen tahu penelitian-penelitian yang ada. Yang lain mungkin ada Cindy, ada Dea, Sinta, Desi, ada Umi, Istiqomah, Anggi, Wara Pratama, Norita Sari, ada Maulidiansyah, Erma. Nggak ada yang mau bertanya nih dari 53 orang yang udah bergabung. Ada siapa lagi di sini nih? Ada Fadel, ada Gunawan, ada Nurrahma. Siapa yang mau bertanya? Yuk. Mahendra, Alano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, silakan. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait topik penelitian nih, Pak. Ini untuk topik penelitian ini, apakah hanya syarat kita untuk lulus di peminatan yang kita ambil atau nanti yang menjadi fokus kita di skripsi nanti, Pak? Sekian, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini bagus pertanyaannya nih. Dari Mahendra ya. Mahendra bertanya tadi apakah topik penelitian ini hanya prasyarat saja ataukah nanti menjadi topik yang kalian dalami dalam skripsi. Nah, ini sebagai gambaran saja ya. Pada semester 6 ya, itu ada mata kuliah penulisan ilmiah. Mulai semester 6 itu. Di semester 7 ada mata kuliah seminar praproposal. Kita tawarin. Nah, mata kuliah penulisan ilmiah itu nanti jadi wadah bagi kalian mengajukan usulan penelitian. Nah, di mata kuliah penulisan ilmiah, mahasiswa harus punya topik penelitian. Nah, pada mata kuliah itu kalian sudah harus mulai membuat draft proposal. Jadi belajar memahami bagaimana sistematika penulisan ilmiah langsung dipraktekkan dengan membuat draft proposal. Itu di semester 6 loh. Nah, draft proposal yang kalian bikin di mata kuliah penulisan ilmiah, itulah yang nanti akan menjadi proposal yang kalian usulkan di semester 7 dalam mata kuliah seminar praproposal. Nah, di seminar praproposal, kalian konsultasi langsung ke dosen pembimbing. Kami akan kasih dosen pembimbing di semester 7. Oke, kalian udah mulai bimbingan proposal di semester 7.
akhir semester 7 kalian kami minta untuk melakukan seminar proposal. Oke, akhir semester 7 tuh. Kemudian semester 7 magang dulu, setelah magang silahkan lakukan skripsi di semester 8. Nah, itu program yang kita bikin ya, dengan harapan mahasiswa nanti lempeng, akan banyak mahasiswa yang tepat waktu lulus di semester 8. Nah, makanya kita mulai ngarahkan mahasiswa itu untuk memikirkan topik penelitiannya mulai sekarang. Ya, boleh enggak berubah, Pak? Boleh, enggak ada masalah. Tetapi topik penelitian yang kalian usulkan pada formulir peminatan itu jadi penilaian kita, jadi dasar kita untuk mempertimbangkan kira-kira peminatan apa yang cocok. Oke, namanya minat itu di dalam perkuliahan, minat atau konsentrasi itu artinya kita pengen menggeluti itu. Pengen menggeluti berarti harus juga tergambarkan di dalam topik penelitian. Jadi jangan saya pengen masuk peminatan gizi, Pak, tapi topik penelitiannya tentang vektor. Nah, enggak mungkin lah di gizi itu bahas vektor kan. Nah, berarti kalian sebenarnya tidak meminati bidang gizi. Nah, cuman ikut-ikutan aja. Saya tuh nggak pengen mahasiswa ikut-ikutan atau terpaksa gitu ya. Nggak boleh gitu. Kalian harus betul-betul menjiwai gitu. Kira-kira peminatan ini adalah peminatan yang betul-betul saya suka. Itu digambarkan tidak hanya dari nilai, tetapi juga digambarkan dari usulan kalian, serta digambarkan juga dari topik penelitian yang pengen didalami. Oke, gitu ya. Nah, nggak usah galau, nggak usah takut, waktunya masih panjang. Ini sengaja saya sosialisasikan di bulan Juni dulu, biar kalian punya waktu yang panjang untuk mikir gitu ya, untuk cari informasi yang selengkap-lengkapnya tentang peminatan yang pengen kalian geluti. Ingat ya, peminatan ini bukan bidang kerja. Kalau udah dapat gelar SKM, nggak ada pengaruhnya itu ya. Peminatan apapun kalian tetap SKM. Cuman peminatan ini menjadi fokus bidang ilmu yang kalian geluti, kalian dalamin itu. Yang kalian ingin dalami atau kalian ingin geluti. Itu gambaran dari peminatan. Oke? Boleh berubah nanti, tidak ada masalah. Tapi saran saya kalau mau efisien, topik itu yang kalian nanti bawa ke mata kuliah penulisan ilmiah, susun jadi draft proposal, usulkan ke kita, ke akademik, kita kasih pembimbing di semester 7, mulai sambil kuliah, mulai konsultasi proposal di semester 7, nah nanti di semester 8 tinggal sidang skripsi, mengumpulkan data, sidang skripsi kan, susun laporan, sidang skripsi, udah gampang. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang lain silahkan. Di sini banyak sekali nama-nama beket ini. Masa enggak ada yang bertanya? Rijal M. Kamil, mana Rijal M. Kamil? Rijal M. Kamil. Halo Rijal M. Kamil. Ini ikut nimbrung tapi orangnya nggak ada nih nampaknya. Ada Pak, ada Pak, saya Pak. Rijal. Silakan tanya Rijal. Dari Pak, jelas Pak. Tanya lah, masa nanya aja nggak mau. Ayo Rijal tanya, satu pertanyaan. Udah jelas Pak. Tadi yang dipertanyakan lagi Pak. Ada. Tadi saya nengok nama mana nih? Siapa nih? Gunawan. Mana Gunawan? Gunawan. Halo Gunawan. Mana Gunawan ini? Ya Pak, di sini Pak. Halo Gunawan. Gunawan, tanya Gunawan. Ketawa pula nih. Suruh nanya oleh ketawa. Ayo Gunawan, apa yang mau ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan Pak, nggak ada yang ditanyakan Pak. Aman ya?
Aman. Oke, sip. Nah, mudah-mudahan yang lain juga bisa nangkap informasi yang saya berikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas ya tentang teknis pengusulan peminatan, apa yang dipertimbangkan. Nah, sekali lagi cari informasi yang selengkap-lengkapnya. Saya pengen mahasiswa Bikes itu enggak asal ikut-ikutan saja. Kebetulan ada pacarnya di peminatan itu, ikut peminatan itu, gitu kan. Ada gebetannya di peminatan A, pergi ke peminatan A. Nah, boleh kayak gitu. Kalian harus objektif membuat penilaian, kira-kira peminatan yang ingin didalamin apa, tunjukkan itu di dalam formulir peminatan. Termasuk pikirkan kira-kira topik penelitian apa yang ingin digeluti ya. Nah, konsultasikan ke dosen PA-nya, searching di internet, buka repositori UM Pontianak, buka jurnal Fikes UM Pontianak, termasuk tanya ke kakak tingkat kalian yang ada di BEM. Wah, ini kreatif ini anak-anak BEM ini. Kemarin saya ajak, ayo BEM buka satu wadah untuk adik-adik kelasnya yang pengen tahu tentang masing-masing peminatan. Alhamdulillah udah difasilitasi, jadi kalian bisa tanya-tanya ke sana. Mereka akan bantu kalian menjelaskan atau mengarahkan peminatan-peminatan yang kalian senangi, gitu ya, yang cocok dengan kalian. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri saja sosialisasi pada hari ini. Silakan mulai berpikir, mulai berdiskusi, dan mulai mencari informasi. Mudah-mudahan apa yang kalian ingin geluti betul-betul mendapatkan arah yang jelas ya di dalam peminatan nanti. Nah, saya akhiri, terima kasih untuk kehadiran mahasiswa sekalian. Ada 48 orang, tadi ada 53 orang yang bergabung. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk hadir di dalam sosialisasi ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dek, jangan HP, Dek. Mau pesan, Gi?